Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetisi sosial emosional pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran khusus, di mana tujuan pembelajaran kali ini tetap mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas dan sekolah, serta berkolaborasi untuk menguraikan implementasi atau penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional untuk murid sesuai dengan kelompok jenjang pendidikan masing-masing yang sudah pernah diterapkan, yaitu kelompok 1 di SMP kelas 7-9. Serta penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Selanjutnya adalah definisi pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum kita masuk kepada RPP, kita perlu tahu definisi pembelajaran sosial dan emosional itu apa. Sebenarnya kita sudah membahasnya, yaitu pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif untuk seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ada 2 titik berat di sini. Yang pertama, implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Yang kedua, penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan ketika di sekolah. Selanjutnya adalah kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 5 hal. Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua ada manajemen diri, yang ketiga ada kesadaran sosial, yang keempat ada keterampilan berelasi, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini seperti kita tahu ada rubrik dari RPP yang terintegrasi kepada KSE. Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah 5 bentuk penerapan PSE sesuai dengan KSE atau yang ingin dikembangkan. Yang kedua, deskripsi tentang apa yang dilakukan dan dikatakan guru jelas, lengkap, dan runut. Yang selanjutnya adalah penjelasan skenario memuat 4 aspek. Yang selanjutnya adalah deskripsi kedua, penguatan sangat jelas dan sistematis, dan penjelasan skenario memuat 4 aspek. Dan yang terakhir pastinya dikumpulkan sebelum due date. Ini tugas RPP yang berada di LMS kita calon guru penggerak di demonstrasi. Selanjutnya adalah RPP yang saya sajikan ini sebenarnya adalah bentuk kelanjutan dari RPP yang sudah saya tuangkan di modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita masih menggunakan sampel yang sama, yaitu pemetaan berdasarkan profil belajar murid. Kemarin terdapat 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok visual, yang kedua ada auditori, dan yang ketiga ada estetik. Selanjutnya adalah yang pertama kita diberikan pertanyaan pemantik. Ada 5 pertanyaan di LMS kita. Yang pertama, tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan Anda implementasikan. Berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Yang kedua adalah pilihlah 1 RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPL, rancangan pelaksanaan layanan yang sudah ada dan diimplementasikan 2 KSE yang sudah dipilih dalam RPP atau RPL tersebut. Yang ketiga, Anda dapat mengacu pada RPP yang dijelaskan dalam bagian D1 dan D2 dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada tahap eksplorasi konsep. Yang keempat, sesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks kelas Anda. Dan yang kelima adalah unggah RPP atau RPL tersebut pada tautan pendidikan. Dan selanjutnya, kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan saya implementasikan dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran ini adalah 5 KSE tersebut secara keseluruhan. Kenapa demikian? Yang pertama, kenapa saya ambil kesadaran diri? Karena dengan mengimplementasikan KSE dengan kesadaran diri diharapkan siswa akan mampu mengenali emosi dan potensi yang ada dalam dirinya, serta mampu menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Yang kedua, kenapa manajemen diri ini saya ambil? Karena harapannya adalah agar mampu untuk mengelola emosi yang dia rasakan, menumbuhkan motivasi dalam diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, serta mampu untuk merancang atau mengorganisir kelompok, juga mengendalikan diri saat bekerja dengan kelompoknya. Yang ketiga ada kesadaran sosial. Kenapa ini juga diambil? Karena diharapkan agar mampu mempertimbangkan pemikiran atau pandangan orang lain, serta bersedia mengakui kemampuan atau kekuatan temannya atau orang lain. Yang keempat, tak kalah pentingnya adalah keterampilan berelasi, di mana siswa diharapkan
mampu untuk berkomunikasi dengan efektif, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah serta kolaboratif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok serta mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan mengimplementasikan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diharapkan mampu untuk menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi, mengenal solusi atau masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi data-data. Selanjutnya adalah kita masuk kepada RPP. RPP yang saya pakai di sini masih RPP yang di modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi, di mana di sini diawali dengan identitas. RPP masih sama, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, dan materi pembelajaran. Di sini materinya masih saya ambil sama, yaitu tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Di awal dijelaskan kompetisi dasar masih sama, KD1, KD2, KD3, dan KD4 dimunculkan beserta indikatornya. Nah, juga tentunya masih mempertimbangkan KKO yang seperti kemarin kita susun di pembelajaran diferensiasi yang menggunakan pendekatan ABCD itu ya. Terus yang selanjutnya adalah, ini yang baru. Jadi kita mulai masukkan integrasi kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Seperti di tabel yang di bawah ada 5 KSE ya, ada mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini tujuannya sudah ada masing-masing. Saya ambil contoh satu, kesadaran diri mengidentifikasi emosi, potensi dalam diri. Kalau manajemen diri bisa mengelola emosi yang dirasakan. Kesadaran sosial yaitu mempertimbangkan pemikiran pandangan orang lain. Keterampilan berelasi di sini bisa berkomunikasi dengan efektif. Dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di sini menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Seperti masih di modul kemarin, ada tujuan pembelajaran, ada 3 tujuan di sini ya. Saya bacakan satu saja. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat mendeskripsikan pengertian toleransi dengan benar. Nah, di sini ketika sudah masuk pada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan yang terakhir ada kegiatan penutup. Kita masuk 15 menit pertama untuk kegiatan awal atau pendahuluan. Di sini ada kegiatan pada awal masuk kelas, siswa menempelkan namanya sesuai emosi yang dirasakan pada roda emosi. Kalau mau menggunakan roda emosi, mau menempelkan stiker yang bergambar emotikon perasaan diri ditempelkan di badan juga tidak apa-apa. Di sini KSE-nya yang munculkan adalah kesadaran diri, di mana mengenali emosi yang ada dalam diri. Setelah dikenali, baru guru membuka pelajaran melalui kegiatan awal rutin seperti membangun suasana pembelajaran yang positif, mempersiapkan murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran, salam, terus kemudian juga berdoa bersama. Ini juga untuk manajemen diri, mengelola emosi yang ada dalam dirinya. Terus guru menanyakan kabar siswa dengan merespon perasaan siswa sesuai dengan roda emosi. Yang sudah, siswa-siswi kemudian mengajak untuk latihan pernafasan. Ini yang paling penting. Salah satu yang paling populer adalah menggunakan pendekatan stop, yaitu stop, take a breath, observe, dan proceed. Dimana contohnya ya, estimasi dalam dialog yang dilakukan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kok pada lemes. Ayo bangkit, semangat. Coba ikuti instruksi Pak Guru ya. Mari ambil jeda sebentar, tutup mata kalian. Kemudian ambil nafas yang dalam. Tahan, hembuskan. Ambil lagi, tahan, hembuskan. Dengan tenang rasakan apa yang ada di sekitar kalian. Bayangkan kegiatan-kegiatan yang membuat kalian senang. Nah, sekarang baru buka mata kalian dan tersenyum. Itu adalah seperti sugesti, manajemen diri. Jadi mengelola emosi yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Menyamakan frekuensi terlebih dahulu. Terus kalau perlu untuk membooster semangat lagi, bisa ditambah dengan melakukan tepuk semangat atau tepuk pramuka, boleh, untuk memacu semangat untuk manajemen diri, mengelola emosi yang ada dalam diri. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahapan kedua. Guru memberikan sebuah kuis singkat dan siswa menjawab kuis singkat yang diberikan oleh guru. Pertanyaannya diberikan adalah pertanyaan yang tentang contoh materi yang diajarkan pada saat itu. Karena materi yang diajarkan saat ini adalah toleransi antar umat beragama yang ada, maka bisa mengambil tema tersebut. Misalnya, anak-anak coba sebutkan bentuk kegiatan toleransi yang ada di sekitar lingkungan kalian dan bagaimana kalian melakukannya. Nah,
dipancing tuh seperti itu. Agar apa? Agar muncul 3 hal: kesadaran diri akan mengetahui potensi awal yang di dalam dirinya, kesadaran sosial, pengambil keputusan yang bertanggung jawab. 3 KSE ini bisa langsung muncul di subtema ini. Dan yang selanjutnya adalah setelah waktu habis, murid melakukan refleksi, misalnya apakah mereka suka dengan kuis yang diberikan atau ada saran lagi ya kalau kita mau pelajaran lagi kuisnya seperti apa. Nah, ini juga memicu kesadaran diri, manajemen diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, setelah itu guru akan mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari permainan tersebut untuk menentukan, memetakan sejauh mana pengetahuan awal murid tentang toleransi. Nah, selanjutnya masuk kepada kegiatan inti. 15 menit awal telah terlaksana, kita masuk kegiatan inti. Di sini kegiatan intinya seperti biasa, siswa mengeluarkan teks yang didapat, karena biasanya, nah khusus yang di sini memang sebelum tatap muka saya sudah memberikan materi ya, yang akan kita bahas minggu depan melalui grup-grup kelas. Nah, di sini jadi siswa sudah diminta untuk mencari teks informasi atau tentang bab yang akan dibahas. Nah, setelah itu ini bentuk manajemen diri ya, karena bisa menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Yang selanjutnya siswa mengidentifikasi ide pokok dari teks yang mereka dapatkan, dan yang ketiga siswa menyajikan hasil identifikasi mereka dalam bentuk diagram tabel, peta pikiran yang lainnya sesuai dengan preferensi mereka. Ini adalah bentuk diferensiasi proses. Dalam hal tersebut terdapat KSE yang dimunculkan, mulai dari manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan juga jadi di situ berlatih buat keputusan yang masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta yang sudah dijadikan bekal untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu semua siap, baru masuk. Siswa diminta untuk bergabung dengan kelompoknya sesuai yang sudah ditentukan, mulai dari asesmen diagnostik awal ya. Jadi ada kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Nah, kemudian setelah bergabung dalam kelompoknya, KSE yang muncul di sini adalah keterampilan berelasi. Bagaimana dalam kelompok kita bisa memunculkan keterampilan berelasi di sana, melatih memunculkan keterampilan berelasi yang di sana. Kemudian yang dilakukan adalah siswa menyimak video tentang toleransi dan menghargai perbedaan, serta bacaan Al-Quran Surat Al-Hujurat yang benar melalui link video yang sudah ada. Jadi pengambilan keputusan bertanggung jawab muncul di sini, tujuannya anak menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Nah, setelah itu sesuai kelompok masing-masing dengan bimbingan guru, siswa membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat secara bersama-sama. Kemudian sesuai kelompok masing-masing siswa membaca sesuai Al-Quran Surat Al-Hujurat ini dengan tutor sebaya. Jadi yang sudah lebih paham bisa membantu temannya yang kemampuannya masih belum terlalu lancar. Selanjutnya siswa mencari informasi tentang tema toleransi dan menghargai perbedaan dari buku yang ada di sudut baca. Nah, sesuai preferensi atau perbedaan dari kemampuan belajar mereka, sesuai yang auditori atau dengan visual bisa menyimak video yang ada di channel YouTube itu ya. Kemudian yang kinestetik bisa mencari di sudut-sudut baca yang sudah disediakan. Selanjutnya, siswa berdiskusi dan menganalisis informasi tersebut dan menyajikan dalam bentuk diagram, tabel, pikiran, atau yang lainnya sesuai preferensi mereka. Jadi hasil dari mereka mengamati video dari sudut-sudut baca, mereka membuat sebuah penelitian gitu ya, menganalisis informasi yang kemudian disajikan sesuai dengan preferensi mereka. Kalau yang memang menggunakan tabel, gambar, peta, dan lain sebagainya, dipersilahkan. Di sini muncul sekali ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan juga ada keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di situ sudah dibahas secara detail. Nah, setelah itu baru kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini siswa melakukan, mohon maaf ya teman-teman, ada yang terlewat. Jadi yang sebelumnya masih dalam kegiatan inti. Setelah siswa mencari informasi ya, siswa bergabung dalam kelompoknya, kemudian siswa mengamati lingkungan sekitar sekolah, menemukan perilaku toleransi yang menghargai perbedaan yang dijadikan sebuah topik diskusi dalam kelompok. Jadi berbekal dari materi yang sudah mereka dapatkan dari sudut baca ataupun dari video, kemudian mereka melakukan penelitian konseptual bagaimana bisa memahami lingkungan sekitarnya, menemukan perilaku toleransi yang sama mungkin dengan apa yang disampaikan lewat video dan sudut-sudut baca. Kemudian mereka jadikan sebuah topik diskusi dalam kelompok.
Nah, siswa bersama kelompoknya mendiskusikan, menganalisis perilaku yang ada di sekitar. Kemudian siswa menyajikan informasi tentang perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam pergaulan sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat tadi, ke dalam bentuk poster atau tabel, diagram, video lainnya sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian setelah itu selesai, baru melakukan siswa mengajarkan tes formatif. Dari kegiatan ini saja, ada beberapa KSI yang muncul, ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan kemampuan bertanggung jawab. Anak menunjukkan integritas diri, menunjukkan disiplin, mempertimbangkan juga pemikiran orang lain, mampu berkomunikasi secara efektif, dan berlatih membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jika semua tahapan itu sudah terlewati, maka masuk kepada yang terakhir adalah penutup. Nah, di 15 menit terakhir siswa melakukan refleksi. Pertanyaan pemandu berikut dapat memandu proses refleksi murid. Ada 6 ya. Yang pertama, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Ini kesadaran diri. Terus yang kedua, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa yang menentukan bahwa sikap toleransi berhubungan dengan kedamaian negeri? Strategi apa yang kamu gunakan? Dan menurutmu apakah penting mempelajari materi hari ini? Tantangan apa yang masih kamu temui dan apa yang akan kamu lakukan agar belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Ini adalah pertanyaan pemantik untuk membantu siswa untuk melakukan refleksi. Nah, di kegiatan akhir, peserta membuat rangkuman simpulan pelajaran tentang poin-poin penting. Kemudian, guru bersama siswa merefleksi kegiatan pelajaran hari ini, menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Guru menyampaikan pesan moral, dan yang keempat, guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Nah, untuk penilaiannya terlampir masih sama dengan pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin. Nah, jadi itu ya teman-teman. Ini adalah lampiran-lampiran. Dan yang terakhir, sudah selesai pembahasan materi kali ini. Terima kasih sekali sudah menonton dari awal dari akhir. Mohon maaf ya, mungkin jika dalam penjelasan itu banyak hal-hal yang membingungkan gitu ya, karena saya juga masih tahap belajar di sini. Terima kasih sekali. Kalau ada saran-saran atau kritik konstruktif, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bertemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.